Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mata Senja FX. Salam sejahtera untuk teman-teman trader semuanya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Mata Senja FX ini. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe, like, dan komen. Jika video ini bermanfaat, silakan share kepada teman-teman yang lain juga ya. Oke, di pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang entry ekstrim ya, karena ada beberapa teman trader yang menanyakan SOP dari entry ekstrim itu sendiri ya. Ini SOP dari entry ekstrim ya, entry ekstrim dengan contoh sell, ekstrim sell. Jika ekstrim sell terjadi di H4 ya, ini saya ambil contoh di H4 ya, ekstrim di H4. SOP-nya apa? Contohnya yaitu ekstrim lengkap dengan ciri-cirinya. Bagi yang belum tahu ciri-ciri ekstrim, silahkan kembali lagi ke video saya sebelumnya. Di sana saya sudah jelaskan ciri-ciri dari ekstrim itu apa saja ya. Di sini saya akan membahas tentang entry-nya saja ya, tidak nanti kelamaan kalau saya membahas kembali tentang ciri-ciri lengkapnya. Oke ya. H4 terjadi ekstrim lengkap dengan ciri-cirinya, kemudian di time frame H4 kita tandakan ketinggian body terakhir ya, tandakan body terakhir, ketinggian body ini harus kita tandakan, dan kemudian tandakan zone TP wajib di time frame H4 itu sendiri ya, kita harus tandakan zone TP wajib. Oke, sekarang kita coba contoh ke chart. Baik ya, di sini ada contoh ekstrim ya, time frame H4 ada contoh ekstrim di mana ada candle reverse ya. Ketika candle reverse ini terjadi, kita tandakan zone di body terakhir, ketinggian body terakhir ya, seperti ini, dan kita tandakan juga zona TP wajib. TP wajib entry ekstrim ada di MA berlawanan. Jika ini ekstrim sell, maka TP wajib harus ada di MA5 low dan MA10 low ya. Oke, jika kita sudah tandakan seperti ini, kita lihat lagi di sini H1 wajib ada candle arah awal. Jadi sebelum entry di H1 itu wajib ada candle arah awal ya. Jadi sebelum entry ekstrim pastikan H1 wajib ada candle arah awal. Sekarang kita pergi ke time frame H1, kita lihat ada arah awal tidak. Oke ya, di sini sudah muncul satu candle arah awal. Nah, ketika muncul candle arah awal seperti ini di H4, kita kembali ke H4. Ketika dia mulai meretest yang pertama yaitu MA5 high ataupun top BB, di sini kita bisa terus entry. Kenapa? Karena di H1 sudah ada candle arah awal. Tapi jangan lupa kita tetap beri stop loss ya. Stop loss itu kira-kira bisa di atas top BB seperti ini. Kita letakkan stop loss supaya aman, supaya nanti ketika market tiba-tiba terbang kita sudah ada yang namanya stop loss ya. Karena entry ekstrim ini entry yang berisiko ya, entry yang berisiko ya. Di sini ada stop loss, jadi ketika muncul candle arah kita bisa terus langsung masuk ya, entry layer. Ketika dia naik kita masih bisa layer selama dia tidak close di atas top BB. Kalau candle close di atas top BB di area sini ya, ini bisa di cut loss atau nunggu sampai dia sentuh stop loss kita. Tetapi ketika belum sampai di area ini kita bisa hold, kita bisa entry sampai ke TP wajib ya, ke TP wajib ya. Garis line hitam ini tadi adalah ketinggian body terakhir di H4. Ketika dia sudah sentuh ini kita bisa entry sampai di TP wajibnya di sini. Nama TP wajibnya ada di area sini ya, area momentum sell. Kita kembali ke H4 ya. Jadi ekstrim ini yang akan dia retest ya, price akan retest yang pertama yaitu MA5 high ya, line merah ini dia akan retest.
Kedua, dia akan retest top BB. Dan selanjutnya kebanyakan dia juga akan retest ketinggian body terakhir. Ya, dari sini misalkan di sini dia akan retest lagi di sini. Di area ini dia selalunya retest. Ini kebanyakan terjadi di ekstrim. Oke ya, mungkin ini contoh entry ekstrim seperti ini. Kita cari contoh lain. Ya, ini sudah saya beri tanda juga ini tadi. Kita kembali ke SOP-nya ya. H4 ekstrim. Yang pertama kita tandakan ketinggian bodi terakhir, kemudian tandakan zone TP wajib yaitu di MA5 berlawanan. MA5 dan MA10 itu adalah zona TP wajib untuk entry ekstrim. Kemudian di time frame H1 pastikan ada candle arah awal. Nah, ini penting ya. Ini jangan sampai di skip. Karena apa? Kalau H1 tidak ada candle arah awal, ini ekstrimnya sangat berisiko sekali. Tetapi ketika H1 muncul satu candle arah awal, ini kita bisa save ya. Kita bisa sedikit safety ketika entry ekstrim. Dan kemudian kita harus beri TP wajib di MA5 low berlawanan ya. Jadi ketika ekstrim di H4, TP-nya di MA5 low ya, jangan lupa diberi TP di MA5 atau 10 low ya. Ini contoh lagi. Jika sudah terjadi ekstrim, kita tandakan body terakhir, ketinggian body terakhir ya. Ini sepertinya dia tidak retest sampai body, tapi kita lihat ke H1. Nah, di H1 sudah muncul candle arah awal di sini. Di sini muncul candle arah awal. Nah, ketika muncul candle arah awal, kita tandakan dulu ya. Maaf, kita tandakan dulu zona TP wajibnya ada di sini. Ini adalah zona TP wajib di headsport ya, MA5 dan 10 berlawanan. Oke, di sini ada area TP wajib kita di sini. Ketika dia sudah membentuk candle arah ya, candle arah awal, dia naik, kita bisa terus layer sampai ke TP wajib. Stop lossnya bisa diletakkan 30 pip atau bisa di atas top BB, tergantung dari manajemen teman-teman sendiri ya. Jadi seperti ini, ada candle arah awal, H4 sudah menjadi ekstrim, kita bisa terus entry sampai ke TP wajib. Misalkan kita entry di sini, TP wajibnya di sini ya sekitar 26 pip atau 260 poin ya. Ini untuk scalping sudah lumayan besar ya pipnya ya. Kita cari contoh lagi ekstrim di time frame H4 ya. Ada candle reverse, MA keluar, kita tandakan ketinggian body terakhir ya. Ini harus kita tandakan ketinggian body terakhir, dia ada di sini. Kemudian kita tandakan zona TP wajibnya ada di MA berlawanan di sini ya. Ini adalah zona TP wajib. Kemudian kita pergi ke time frame H1. Oke, jika sudah di time frame H1, kita tandakan ketika dia sudah muncul candle arah awal. Nah, ini udah muncul ya candle arah awal di sini. Nah, di candle ini kita bisa terus entry di sini ya. TP kita ada di sini. Ini adalah zona TP kita ya. Jadi kalau kita entry di sini, layer, dia naik di line hitam ini tadi adalah ketinggian body terakhir di time frame H4 ya. Dia sentuh lalu terjun lagi ke sini ya, sekitar 45 pip. Jadi kalau kita terus layer entry di sini, TP-nya ada di sini, itu sekitar 45 pip atau 450 poin. Dan jangan lupa ya, sekali lagi letakkan stop loss di area atas top BB atau 30 pip dari tempat kita entry ya. Ini tergantung manajemen teman-teman. Yang jelas ketika sudah muncul candle arah H4 terjadi ekstrim, kita bisa terus entry sampai dia sentuh TP wajib kita ya. Sentuh TP wajib di sini,
Nah, ini ada pengecualian ketika setelah ekstrim muncul candle ini ya, candle arah kuku ini. Nah, ini tergantung teman-teman, bisa di hold atau cut sebagian profit dan sebagian lagi di hold, karena kalau sudah muncul candle arah kuku seperti ini, tren sudah melakukan perubahan dari kenaikan menjadi ke penurunan ya. Ini salah satu ekstrim yang bagus juga karena muncul candle arah kuku, dan di H1 tadi dari tempat zona TP kita dari di sini ada TP wajib, dia menjadi momentum, dan di sini ada re-entry dari momentum ini ya. Nah, ini untuk entry ekstrim. Kita cari contoh lagi. Di sini ada satu ekstrim lagi di time frame H4. Yang pertama kita lakukan adalah ketika ekstrim, tandakan ketinggian body terakhir ya. Ya, di sini body terakhir momentum. Nah, ini ada candle reverse, kita tandakan body terakhir, kita tarik garis seperti ini, kemudian tandakan zona TP wajibnya. Zona TP wajibnya ada di sini ya, di pertemuan MA5 dan 10 low. Ini adalah zona TP wajib untuk entry ekstrim. Setelah ini kita pergi ke time frame H1. Oke, kita menunggu di time frame H1 untuk entry ya, jangan di time frame H4. Kita cukup di time frame H4, kita lihat bahwa sudah terjadi ekstrim, kita beri tanda body terakhir, kemudian TP wajib, lalu kita tunggu di time frame H1 untuk menunggu candle arah awal ya, bisa candle arah awal. Oke, ketika sudah muncul candle arah awal seperti ini, nah ini muncul satu candle arah awal, kita bisa langsung entry. Kita sell di sini, dia naik kita sell lagi, dia retest MA5 kita sell lagi, MA10 kita sell, top PB kita bisa sell, dan tetap harus ada stop loss. Stop loss bisa di atas top BB ini ya. Kecil aja stop lossnya, jangan terlalu melebar karena entry ekstrim ini entry yang beresiko ya. Jadi kalau dia sentuh stop loss kita tidak perlu banyak untuk rugi ya. Tetapi ini entry yang sangat cepat untuk mendapatkan profit ya. Ketika dia naik kita bisa entry. Ini sekitar, kalau kita entry di sini misalnya di MA5 high, ini sekitar 30 pip ya, udah lumayan. Nah, apalagi di time frame H1 ini zona TP wajib kita di break oleh momentum. Nah, jadi basicnya BBMA adalah ketika ada momentum, ini kekuatan market untuk terjun itu ada ya. Jadi sudah terjadi momentum, kita bisa terus hold atau di cut sebagian profit kita ya. Karena ini udah ada momentum, berarti pertanda bahwa market akan terjun itu ada. Nah, kita bisa hold sampai di sini. Oke ya. Ini contoh extreme sell. Sebenarnya untuk extreme sell atau extreme buy ini setiap harinya pasti selalu ada ya, entah itu di time frame H4 atau time frame H1, itu pasti akan selalu ada ekstrim. Kalau kita mau cari ekstrim di H1, itu pipnya lebih kecil daripada H4 karena jarak antara MA5 low dan MA5 high itu tidak terlalu besar ya. Seperti ini kita bisa tandakan lagi ya, contoh sekali lagi kita tandakan seperti ini, kemudian kita tandakan zona TP wajib kita ada di sini. Lalu kita pergi ke time frame H1 ya. Kita tunggu, bisa sambil ngopi atau ngemil-ngemil apa ya. Oke, ketika sudah muncul satu candle arah seperti ini ya, kita tahu di sini ada zona ketinggian price terakhir di time frame H4 ya, line hitam ini. Kita tunggu di sini muncul satu candle arah, kita bisa terus entry dan stop lossnya tetap ada di area sini ya, 30 pip atau di atas top BB. Kita entry, layer entry, dan kemudian dia terjun ke TP wajib kita 35 pip. Nah, ini
Contoh lagi di sini area zona TP wajib kita di break dengan momentum. Nah, ada momentum, ada reentry, momentum lagi, reentry, dan momentum sampai sini. Ini jauh ya. Nah, kuncinya kenapa dia bisa lari jauh seperti ini? Karena kenapa di time frame H4 tadi terjadi ekstrim, dan di time frame daily itu pasti ada yang namanya reentry sell. Ya, basicnya kan jika di time frame besar, misalkan daily ada reentry, pastikan di H4 ada ekstrim. Ketika H4 sudah terjadi ekstrim, kita tunggu di H1. H1 sudah membentuk candle arah awal, kita bisa entry di sini sampai ke TP wajib. Tetapi ketika TP wajib ini di break dengan momentum, nah ini lain cerita. Ketika di break dengan momentum, kita bisa hold sampai ke bawah. Karena kenapa? Daily sudah menunjukkan ada reentry sell dan H4 ada ekstrim. H1 juga biasanya ekstrim atau MAV. Ini tergantung pada setup yang berlaku saat itu di H1 itu sendiri. Nah, jadi seperti itu untuk pengertian entry ekstrim. Nah, ini ada ekstrim, ada ekstrim. Ini banyak sekali ya, setiap hari itu kebanyakan di H1. Ekstrim itu pasti akan terjadi di pair-pair. Oke, jadi kalau kita mau entry ekstrim scalping, ya kita bisa ke H1 atau ke H4. Kita tunggu sampai terjadi satu ekstrim, kemudian kita lari ke time frame bawah untuk memastikan bahwa time frame bawah sudah ada candle arah awal. Oke, satu contoh lagi, mungkin kita ganti pair ya. Oke, kita ganti pair di GBP JPY ya. Kita cari satu contoh ekstrim. Nah, ini ada satu contoh ekstrim di sini. Yang pertama adalah kita tandakan zona ketinggian body terakhir. Ya, ada di sini. Kemudian kita tandakan zona TP wajib kita ada di sini di MA5 berlawanan. Lalu kita pergi ke time frame H1. Ya, di H1 dia sudah membentuk candle arah kuku. Bukan arah awal tapi arah kuku. Di sini kita bisa entry dan ternyata dia tidak naik, tetapi price terus terjun sampai ke area TP wajib. Kalau kita punya entry di sini lumayan, sudah 22 pip atau 20 pip ya. Untuk scalping ini udah lumayan, dan ini area TP wajib tidak ada yang price yang break menjadi momentum ya. Area TP wajib tidak ada price yang menjadi momentum, makanya dia naik lagi menjadi ekstrim lagi di H1. Nah, inilah kenapa kita harus memberikan TP wajib di MA5 berlawanan ya, di H4, karena terkadang dia akan H1 akan naik kembali untuk membuat MHV atau membuat tren baru. Nah, ini pentingnya zona-zona TP wajib ya. Jadi kalau kita tidak TP di sini tidak ada momentum, area TP wajib kita tidak di break dengan momentum, dia naik lagi. Ini untuk GC, kita cari lagi contoh sell. Baik ya, di sini ada satu contoh ekstrim lagi. Ya, ada candle reverse, MA keluar, kita tandakan zona di ketinggian body terakhir. Oke, di sini. Lalu kita tandakan juga zona TP wajib kita ada di mana, ada di sini. Lalu kita pergi ke time frame H1. Nah, kita tunggu di time frame H1. Kita menunggu di time frame H1. Oke, ini agak setlist sekali ya. Oke, di H1 muncul satu candle arah awal di sini. Candle arah awal di sini. Nah, maaf. Ketika sudah muncul candle arah awal, kita bisa masuk entry sampai ke TP wajib ya. Jangan lupa stop lossnya seperti tadi. Kita bisa terus entry, ketika dia naik kita entry, naik entry sampai ke TP wajib. Ini kurang lebih sekitar 58 pip. Wow, besar sekali ya kalau untuk scalping, 58 pip. Jadi kita entry di sini sampai ke TP wajib. Nah, oke ya, ini untuk contoh entry ekstrim. Jadi SOP nya sekali lagi, ketika H4 ada ekstrim ya,
H4 terjadi satu ekstrim, kita beri tanda ya, kita beri tanda H4 nya yaitu ketinggian bodi terakhir ya, dengan garis line atau dengan kita beri marking zone. Kemudian tandakan zona TP. Nah ini jangan sampai lupa ya, ketika sudah ditandakan zona TP kita pergi ke time frame H1, kita menunggu di time frame H1 ketika sudah muncul candle arah awal ya, candle arah awal sudah muncul, kita bisa terus entry sampai ke MA5 low atau 10 low berlawanan ya. Ini area TP wajib di H4. Oke ya, jadi seperti itu aja untuk contoh entry. Next video saya akan membuat contoh entry di MHV ya, supaya kita bisa dapat di pucuk itu bagaimana. Oh ya, untuk satu lagi, untuk extreme buy ini kita tinggal balik aja ya, SOP nya kita tinggal balik aja. Kenapa? Karena untuk membuat extreme buy ini mungkin videonya nanti terlalu panjang, jadi saya beri contoh untuk sell aja, karena memang saya juga suka dengan setup sell dibandingkan dengan setup buy ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam profit untuk teman-teman trader dimanapun Anda berada. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.